Satu, dua. Kalau mau makan lagi mau makan makan. Dina Sakinah udah ngasih share linknya. Semoga kalian semua sehat selalu dan tambah mulia ya. Boleh diberikan tips supaya kita bisa meningkatkan imunitas dan kesehatan kita tetap terjaga. Gimana? Terima kasih, Kak Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Salam merdeka. Merdeka. Ada Ustadz Rahmat juga. Senang banget Ustaz Zawai bisa ikut gabung di sini. Merdeka. Dina Sakinah udah ngasih share linknya. Semoga kalian semua sehat selalu dan tambah mulia ya. Amin. Amin. Syafwan, itu pipinya Masya Allah, Syafwan. Sering ke rumah naikkan kualitas hidup Ustazah. Alhamdulillah. Amin. Ada Ustadz Rahmat juga ya. Merdeka. Ayo gimana nih yang lain? Ayo boleh dong. Kita langsung game aja ya. Biar kita bisa asik nih. Kan biar bisa ngeliat muka-muka kalian juga ya. Biar bisa interaksi. Kalau wajah Ustazah gimana Kak Ardi? Alhamdulillah bercerah banget. Awet muda Kak Ustazah, awet muda. Bener banget. Bagus sih. Oke, alhamdulillah kakak senang. Ustazah bisa gabung. Oke, kayaknya kita udah 19.25 ya, Luffy ya? Iya nih. Kayaknya yang lain udah pada penasaran nih. Ya, iya. Siapa sih emang pembicara kita nih yang pertama? Oke, mungkin tapi sebelum itu kita bisa dokumentasi dulu kali ya. Biar kalau dokumentasi jaket kan takut udah ngantuk. Jadi dokumentasi di awal dulu. Ayo dong, teman-teman bisa on cam dulu dong. Siapa aja nih? Ada Birul nih yang di layar aku. Ada Salsa. Ada Ustazah Juwairiyah, boleh Ustazah on cam. Ada Fadila. Ayo boleh dong kita on cam dulu dong. Kita dokumentasi dulu dong. Mantap nih. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka saya. Alhamdulillah bisa gabung. Ya. Biru di mana tuh Birul? Kak Birul? Di Palembang Ustazah. Alhamdulillah, jauh terbangnya ya. Iya. Mantep nih Birul. Mengembara. Ayo ini udah ada Faiz nih. Ayo. Kak Ardi. Ya Umi. By the way, katanya ini pertemuan kedua nih. Yang pertamanya kapan sih? Oh iya, jadi kita waktu itu sebelumnya pernah ngadain juga Umi webinar jadi gimana tips biar lolos SBMPTN gitu Umi. Oh gitu. Bagus nih, idenya gimana sebelumnya? Sambil nunggu tamu kawan-kawan yang lain. Oh iya, benar juga. Boleh mungkin aku cerita di awal dulu kali ya. Oke. Jadi waktu itu tuh awalnya, jadi awalnya tuh aku sama teman-teman nih yang ada di sini ya, Abian, Javan, terus ada Dina, ada di sana, ada yang lainnya juga, ada Marizal. Kita waktu itu baru keterima SBMPTN gitu ya. Oh iya. Nih adik-adik kita kayaknya butuh nih tips-tips juga biar bisa lolos dan diterima di jurusan
di kuliah gitu ya, di kampus. Dan kita kepikiran buat ngadain gimana sih sharing di awalnya gitu. Oh iya, alhamdulillah. Waktu itu ada pembicaraan diundang ini. Waktu itu di awal itu kita cuma angkatan aku aja, jadi teman-teman aku ada Pandi, ada Aufa, ada Kalau sekarang udah share ke semua angkatan gitu. Kalau sekarang udah share ke semua angkatan. Iya Umi, jadi sekarang kita mulai kakak kita yang alma mater untuk ikut share juga gitu. Ini bagus loh Kak buat kelas 12 sebenarnya, cuma Umi telat tahunnya. Kalau misalnya tahu sebelumnya tuh bisa buat Zoom besar pakai layar gitu, kelas 12 kumpul, bisa lihat bisa mendengar, terus melihat kakak-kakaknya seperti apa. Selama ini kan tahunya dari guru. Sementara perbedaan kami kan jauh banget gitu, kuliah S1 tahun 98. Nah dengan yang zaman sekarang walaupun kalian masih virtual gitu ya, tapi kan mungkin beda gitu. Nah kayaknya lebih segar kalau melihat kakak-kakaknya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dan berhasil gitu, keren banget tuh. Next time kalau misalnya ada acara, jadi kita tahu sebelumnya, misalnya one day before lah, jadi bisa ngobrol dengan Muda Biro, apakah bisa disandingkan kelas 12 bisa ikut acara gitu. Karena menurut Umi nih, begitu Umi tahu ada info ini, wah ini bagus banget nih. Sorry ya, Umi langsung share kepada para sahabat guruku. Karena kami semua rindu alumni gitu. Ya Umi, terima kasih banget nih dari kita buat sharingnya, karena emang kita juga targetkan pada kelas 12 supaya ada gambaran gitu ya alumni. Benar. Ya next aja ya. Oke. Ya udah nih, udah jam 7 lewat 31 nih. Oke. Mungkin kita bisa mulai aja kali ya nih buat dokumentasinya nih. Oke, boleh deh dari operator ya, dari Albian, boleh dong Albian kita dulu ya. Teman-teman yang mau ikutan dokumentasi boleh on cam ya, biar ada dokumentasinya nanti bisa di-share di Instastory ya. Kalau kita udah ikut acara pada malam hari ini. Ayo yang mau ikut dokumentasi boleh langsung on cam ya sebentar. Oke, ayo semuanya on cam. Ya oke, ayo teman-teman. Dari operator bisa screenshot nggak ya? On cam dulu semuanya. Ya ayo teman-teman on cam dulu. Yang belum on cam kita hitung mundur kali ya. Ya boleh. Is. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Kayaknya apa ya? Ada saran gaya nggak nih? Hormat. Gayanya dong. Hormat. Saran gaya apa ya? Gini aja deh, bisa nggak ya? Mana alumni gitu, dong. Oke, mungkin bisa di screenshot ya. Itu dari siang itu. Ini mungkin tahan dulu ya, karena ada 3 page masing-masing, jadi mungkin ada 3 kali foto ya, karena halamannya ada banyak nih. Oke, yuk halaman pertama teman-teman. Oh ya, tahu deh. Ayo. 1, siap semuanya? 1, 2. Kalau makan lagi mau ngapain makan? Oke. Ya besok minggu lupa. Yuk lanjut ke halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Kalau emang mau makan lagi, gue masak. Oke, sip. Udah makan lagi.
Ya, silakan kepada Darnik. Oke, ya makasih banget ya nih buat operator. Oke, mungkin boleh share screen lagi yang jadi operator PowerPoint-nya ya. Sebelum itu boleh dong kita mau bacain dulu peraturannya ya biar kita kondusif ya. Jadi malam hari ini kita santai aja teman-teman, jadi kita aja ngobrol santuy ya. Jadi ini kita santai aja. Dan di sini mohon untuk yang tidak yang belum dipersilakan berbicara mohon dinonaktifkan dulu mikrofonnya ya teman-teman, jadi supaya kondusif seperti itu ya. Nanti akan ada sharing, akan ada Q&A ya. Albi gimana Q&A? Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab setelah materi dari speaker disampaikan. Ya benar banget tuh. Oke. Nah, mungkin langsung aja nih, kayaknya udah pada penasaran. Oh iya benar banget. By the way, oke. Mungkin sekarang kita langsung aja ke materi pertama ya. Ya Albi. Kira-kira materi pertama apa sih nih? Aduh apa nih? Kayaknya hal yang paling dasar kayaknya kuliahan nih. Kira-kira apa nih? Iya ada di Oke. Boleh dong Alfi dibacain materi pertama kita. Sharing pertama ini kita mau bahas apa sih? Untuk materi pertama kita akan membahas tentang kehidupan kuliah dan manajemen waktu. Jadi kuliah itu nggak kayak apa ya, sistemnya tuh berbeda ya di bangsa tiga ya. Dan kelasnya juga jamnya juga kadang kita bisa milih sendiri kan kalau udah semester atas. Belum juga misal kita jadi orang yang organisatoris gitu, ikut Ormawa itu organisasi mahasiswa gitu. Gimana gitu kan time manajemennya biar gak bentrok sama kuliah, gak bentrok acara-acara dan lain-lain gitu. Dan untuk pembicaraannya kali ini siapa tuh di? Oke, mungkin aku kenalin dulu pembicara kita pada malam hari ini ya. Boleh dong next slide, operator. Nah, ini dia nih teman-teman yang ditunggu-tunggu ya. Pembicara kita untuk materinya yang pertama adalah kehidupan kuliah ya. Jadi kehidupan kuliah ini kita akan bahas mengenai gimana sih kehidupan kuliah itu loh. Jadi kita nggak bergambar kan. Kehidupan kuliah itu kayak gimana sih? Manajemen waktunya gimana sih? Pergaulannya kayak gimana sih? Cari temennya gimana sih? Nah, kali ini ada Kak Nova Lamanur nih teman-teman dari Angkatan Pasifik nih. Mungkin sedikit aku bacain terlebih dahulu. Ini Kak Nova ini sekarang sedang menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Pajajaran. Untuk prestasinya Kak Nova ini sangat berprestasi ya. Jadi waktu dulu ketika masih santri ya di Tribun ini Kak Nova meraih medali emas KSM Fisika tingkat nasional teman-teman. Mantap ya. Nasional tuh. Waduh, mantap banget loh ini. Terus Kak Nova ini juga jadi meraih medali perak KSM Fisika tingkat provinsi juga. Wah ini mantap banget ya. Oke, gimana Alfi? Mau langsung aja nih? Wah, langsung aja sih kayaknya. Gimana nih, Kak Noval kira-kira udah ada di dalam ini belum ya? Oh iya. Halo Kak Noval. Wah udah ada teman-teman. Terdengar Kak, terdengar. Untuk operator boleh di spotlight ya. Oke, Kak Noval gimana nih kabarnya Kak? Iya nih Kak, apa kabar nih? Alhamdulillah, sampai sekarang beruntung sehat terus. Alhamdulillah. Aksen Sundanya makin halus nih. Ya udah nih, gimana nih? Oh, langsung aja kali ya, Di? Oh iya, boleh deh, boleh. Oke, sekarang untuk pada waktu dan layar, silakan untuk Kanopal ya. Mana Kanopal? Mas, saya bisa minta tolong operator nggak yang nge-share screen-nya? Nah ya, makasih. Halo, sih, bentar. Bisa
minta tolong share screen nggak? Oh iya kak, lagi OTW share screen. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rafael Manullah ya, mahasiswa alumni material Zaitun angkatan 2018 ya, maksudnya 2012. Dan sekarang berkat undangan dari panitia ruang alumni, saya akan mencoba memaparkan apa yang saya tahu ya, cuma cari-cari saja mengenai bagaimana sih kehidupan kuliah itu sama manajemen waktunya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, perlu saya jelaskan dulu beberapa hal penting yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi satu, yang saya bagi tahu di sini itu bukan aturan pastinya. Karena kan saya itu masuknya ke satu dia tuh 4 ya, satu di Bandung dan jelas keadaan manusianya, sosiologisnya, terus juga demografinya itu beda dengan universitas yang lain. Bahkan dengan ITB juga auranya beda gitu. Oleh karena itu teman-teman nggak bisa menjadiin ini sebagai acuan pakem. Teman-teman harus tanya ke orangnya yang di kampus itu sendiri gitu. Dan kalau bisa di fakultas itu sendiri, dia benar-benar tahu sebenarnya di fakultas itu kayak gimana. Nah, terus yang kedua, hidup ini itu kita bagai air aja gitu. Gimana bagai airnya? Jadi kita lihat obstacle depan kita apa, kita lewati dengan hati-hati. Karena ya fakultas itu beda-beda obstacle-nya. Kalau di FK dia banyaknya itu lebih banyak tugas-tugas yang perlu mikir, terus juga perlu kerjasama antar timnya harus benar-benar ada. Sedangkan kalau fakultas lain kadang-kadang tugasnya itu ada yang tiba, terus ada yang lebih ke kedisiplinan kayak datang jam segini harus keluar jam segini, datang lagi jam segini, itu beda-beda lagi ya. Jadi, itu buat pembukanya. Mangga bisa dilanjut. Ini outline yang bakal dibahas pada malam hari ini ya. Jadi pertama kita bahas tentang kehidupan kuliah dulu. Ada sosial, religi, dan juga akademik. Terus yang kedua kita coba belajar mengenai manajemen waktu. Ada metode SMART, Kanban, dan juga metode Eisenhower. Coba di next. Nah, ini dia nih teman-teman. Pasti teman-teman pas teman-teman itu di SMA, di MA ya, sekarang di MA atau di MTS melihat kuliah, mungkin udah lulus ada bagus kan yang jadi benar di sini. Itu kayak merasa wah kuliah ini pasti enak nih, bakal lebih bebas, orang-orangnya lebih sans, terus gak bakal seketat di pesantren lah. Tapi kenyataannya, sekalipun cara aturan itu nggak ada yang perhatiin kita, nggak ada yang masuk kita 24 jam, tapi yang membatasi kita itu adalah deadline tugas ini yang perlu nanti kita atur baik-baik lah biar gimana yang nggak bakal mengganggu kehidupan sosial dan juga akademik. Kenapa di sini saya bagi 3? Karena ya 3 ini yang paling pentingnya nantinya. Nanti kan ada juga organisasi masuk ke sosial, terus juga ada olahraga masuk ke sosial juga. Saya masukin ke ini juga karena saya pikir agar kita sebagai manusia itu benar-benar hidup, pertama kita itu harus punya ruh di religi kita, bangunnya tumbuhkan di religi, terus kita harus juga punya akal dan tumbuhkan akal kita di akademik. Sama yang terakhir kita juga harus punya network, ikatan, dimana ikatan atau hubungan kita tumbuhkan kita baik-baik di manusia kita. Nah, ini slide-nya cuma 1 doang ya, jadi biar saya ngalor dulu aja ya gimana kehidupan kuliah di FK4. Untuk kehidupan sosial yang saya alami di universitas dengan yang ada di MA atau di MTS itu bedanya satu, di kuliah itu kita jauh lebih, kalau kasarnya mah ya, individualis. Kenapa begitu? Karena ketika kalian udah masuk kuliah, maka kalian itu udah benar-benar terbang sendiri untuk menggapai kepentingan kalian sendiri. Itu intinya. Beda dengan kalian masih di MA kan diberikan jalan-jalan yang lain, mau milih kesini atau kesana, masih dipandu, terus juga kan masih banyak teman-teman yang kamar bareng kan. Kalau di kuliah itu walaupun kalian berasal sama gitu ibaratnya, tapi sense of unity-nya itu beda lah, beda banget sama kayak di MA.
lebih individualis karena kalian juga harus sudah mulai fokus dengan tujuan kalian. Masuk kuliah itu mau apa, kalian masuk organisasi A mau apa. Contoh misalnya saya ikut organisasi AMSA gitu ya. Nah di AMSA itu saya pernah jadi wakil project officer atau wakil ketua acara itu sekali lah ya, kayak gitu. Di situ saya tujuannya itu bukan biar saya jadi orang terkenal di FK-nya atau bagaimana, enggak, tapi saya cuma pengen tahu berorganisasi itu gimana sih, cara ngedelegasi tugas orang lain itu gimana sih, terus kira-kira ngebikin satu project itu kayak gimana. Nah kayak gitu, jadi harus fokus ke tujuan kalian. Makanya kehidupan sosial yang saya bilang di sini itu bakal bener-bener terbatas pada bagaimana kemampuan kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian dan mencapai visi kalian. Lalu terus mungkin kalian mikir kayak, nah kalau ikutan organisasi kayak begitu doang, bikin project-project doang, mungkin dong nggak ada ibaratnya nggak ada entertainmentnya, nggak ada hiburannya. Makanya saya ikut organisasi lain namanya Yumpoli. Yumpoli ini tujuan saya apa? Tujuan saya refreshing. Beda dengan yang orang yang masih Yumpoli tujuannya itu buat jadi atlet misalnya, bakal beda kan mereka atlet. Kan tujuan saya refreshing, maka emang saya datang ke sana buat ibaratnya menyegarkan diri saya dari kehidupan akademik sama kehidupan organisasi yang lainnya. Nah, terus gimana cara ngadepinnya nih orang-orang yang individualis gitu, yang beda-beda kan, tujuannya apa-apa beda, terus pada punya keinginannya masing-masing. Nah, cara menghadapinya adalah kalian juga harus tahu tujuan kalian masuk kuliah itu apa, itu aja intinya. Bahkan kalau saran dari saya sendiri ya, zaman sekarang kuliah itu bukan sesuatu yang wajib gitu, bukan sesuatu yang wajib kalian ikuti serius. Karena apa? Karena ternyata zaman sekarang itu udah banyak banget course online gratis atau macam online gratis yang nggak perlu kuliah. Kuliah itu bener-bener pure kalian tuh kalau mau nyari gelar kuliah, dan kalau mau nyari jiwa berorganisasi, dan bahkan tidak berorganisasi juga banyak kan di luar kuliah. Misalkan kalau di Bandung misalkan nyari yang kalau para penulis, atau kalau orang-orang yang senang main musik. Nah, itu. Jadi intinya kalau bersosialisasi di sana bukan lagi main-main, tapi kalian harus benar-benar fokus ke tujuan kalian. Terus yang kedua, religi. Alhamdulillahnya di FK Unpad itu kehidupan religinya kuat, mau Muslim mau Nasraninya itu pada dekat semua lah gitu. Kita itu di Muslim sana ada yang namanya kami Asifa, keluarga Muslim Asifa ya di FK Unpad itu tuh dia sering ngadain kayak khutbah gitu, gitu sering. Terus juga suka ada pengajian tiap hari Jumat sore. Jadi kita tiap Jumat sore habis kuliah kumpul di sana, habis pengajian ngobrol bareng, kadang makan bareng. Terus juga malam-malamnya sering ada ngaji bareng juga, dan juga malam-malam bareng sama Siroah. Jadi di sana tuh alhamdulillah kehidupan religinya kuat. Terus gimana kalau di universitas lain dan di fakultas lain? Untuk di Unpad sendiri saya cuma tahu juga SK, FAPET, fakultas peternakan, sama kalau nggak salah itu ini ya fakultas farmasi gitu. Dan tiga-tiganya itu religinya sama-sama kuat. Jadi saya pikir di Unpad udah alhamdulillah ada lumayan lah, dan saya harap kalau misalkan kehidupan religi di kampus kalian nanti ternyata kurang kuat, kalian yang bakal jadi tonggak di sana, kalian yang bakal jadi pemulanya lah, pionir di mana teman-teman bisa memperkuat kehidupan religi di sana. Jadi ya karena kan kita juga perlu makan ya, makanya kita perlu ibadah lagi biar kita dapat makanan sehingga nanti kita bisa lebih optimal lagi. Terus soal akademik, nah ini beda banget antara FK dengan nilainya dengan fakultas lain. Tidak bisa disamakan, benar-benar tidak bisa disamakan karena FK itu adalah fakultas yang mengutamakan kemampuan praktek serta kemampuan teori, dua-duanya harus besar, harus kuat. Sedangkan berbagai fakultas lain yang ditekan pemerintahan atau misalkan fakultas contoh lah ya, ini bukan mengajarkan apa-apa tapi kayak fakultas matematika gitu, itu kan lebih teorinya harus kuat banget kan, tapi kalau prakteknya nggak perlu ada yang gratis jahit, terus nggak perlu ada yang belajar PCR atau mungkin belajar cara orang itu kayak gimana, cara injek kan gimana, injek kulit gimana, nggak perlu kan. Makanya ini harus benar-benar disesuaikan dengan nanti jurusan apa yang bakal kalian ambil, dan ketika kalian tahu yang mana yang penting, kalian masuk ke kebidanan yang penting apa? Praktek kan. Nah berarti ya udah, kalian fokus di situ, kalian fokus di skill kalian, gimana cara misalkan menenangkan ibu yang sedang
pas aktif masa kelahiran, persalinan, terus juga bagaimana caranya menjaga ibu yang lagi hamil juga, kayak gitu misalkan perjinanannya, maka kalian harus bisa prakteknya. Tapi kalau misalkan kalian di fakultas yang keilmuan kayak matematika, maka ya fokus di sana. Misalkan kalian harus tahu teori Riemann, teori yang lain, yaitu sesuai dengan jurusan masing-masing. Intinya adalah tadi seperti awal kayak air aja ya, obstacle-nya apa kita lalui dengan cantiknya. Nah emang kan ini timekeeper, kalau misalkan saya terlalu lama tolong diingetin ya, atau nggak diingetin berapa menit lagi takutnya kelebihan. Nah ini adalah metode cara kita manajemen waktu. Yang pertama itu ada metode SMART. Tadi kan kita belajar tentang kehidupan kuliah ya. Ini adalah teori-teori bagaimana cara kita mengatur waktu. Tapi saya ingatkan lagi di sini, ini bisa jadi acuan kalian. Intinya kita itu hidup sesuai dengan gaya kita. Misalkan cara manajemen waktu yang pernah buat kita kayak gimana, atau kita mau buat sendiri nggak apa-apa. Tapi di sini ada cara yang mudah bagaimana cara kita menentukan tujuan. Pertama, tujuan kita itu harus spesifik. Contoh spesifik adalah misalkan menghafal Al-Quran 2 lembar sehari, itu spesifik. Contoh yang nggak spesifik misalkan baca Quran, itu kan nggak spesifik kan, cuma baca doang. Tapi kalau menghafal Al-Quran 2 lembar sehari itu spesifik. Terus measurable, bisa diukur. Contoh, saya harus lari pagi setiap hari 20 menit, measurable. Yang nggak measurable kayak gimana? Kalau bisa mah lari pagi lah, nah itu nggak measurable. Attainable, misalkan saya harus bisa baca buku sehari tamat seminggu tamat 1 buku, karena kalian tahu bahwa kalian tuh sehari banyak waktu kosongnya, dan waktu kosong itu bisa kalian manfaatin buat baca buku. Itu attainable. Tapi kalau kalian udah banyak organisasi, terus udah banyak kegiatan tugas-tugas juga udah banyak, ikut olahraga juga, terus kalian masih mau baca buku, sedangkan waktunya minim, itu berarti kurang attainable. Yang keempat, relevan. Ini sesuai nama jurusan kalian. Misalkan saya jurusan kedokteran, maka ya yang relevan itu contohnya adalah saya mau belajar bagaimana cara basic life support, yang cara sertifikasi orang ketika dia jantungnya berhenti, terus bagaimana nyobain defibrillasi, apa yang harus dilakukan kalau ada orang yang di jalan, itu relevan, harus belajar. Yang nggak relevan contohnya apa? Saya mau coba komposisi musik dengan genre electronic house yang terbaru, itu nggak relevan buat dokter. Terus time base itu ada waktunya. Misalkan dalam sebulan ini saya harus cari namatin buku berapa, itu time base. Kalau nggak ada time base, contohnya namatin buku lah, tapi nggak di waktu sama kalian, jadinya nggak bisa kalian pantau sejauh apa kita itu berkembang. Angga ini metode SMART ya, cara manajemen waktu. Jadi itu dipakai buat kita nanti tujuan kita harus memenuhi 5 syarat itu. Yang measurable, attainable, relevan, masa itu. Angga ini. Ini metode Kanban, ini gampang banget. Kalau kalian tahu aplikasi yang namanya Trello, pasti kalian juga udah tahu ini ya, cara metode manajemen waktu yang ini. Yang bagian paling kiri itu adalah apa yang harus kita lakukan, yang tengah itu apa yang sedang kita lakukan, dan yang paling tengah itu apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau udah selesai masih yang lagi dikerjain, taruh di tengah, gitu aja. Nanti biasanya di bawah-bawahnya kalian taruh deadline, tanggal berapa, biar nanti kita tahu mana yang lagi dikerjain, mana yang udah, dan mana yang belum masih juga apa yang kita kerjain. Ini metode Eisenhower, ini yang diajarin di FK4. Kita harus membagi ke yang kita harus tugas-tugas kita dalam 4 kuadran. Yang satu itu penting dan urgent. Ciri-ciri penting adalah sangat berkaitan erat dengan tujuan kita. Contoh, misalkan saya mau jadi astronot, maka saya harus tahu bagaimana cara kita itu bisa jalan dengan baik di luar angkasa, yang gravitasinya 0, terus juga baju astronot itu berat, harus latihan, itu important. Urgent harus dikerjain cepatnya. Contohnya, misal adalah saya ini kalau zaman sekarang mungkin ini ya, tabung oksigen cuma ada besok doang, ya udah kita harus ambil itu besok, jadi bisa ditunda lagi. Kalau misalnya kita benar-benar butuh tabung oksigen, gitu.
Nah, kalau kita bagi urusan-urusan kita itu dalam 4 kuadran, yang penting dan situasi tapi tidak darurat, yang darurat dan tidak penting, dan juga yang tidak penting dan tidak darurat. Kalau misalkan penting dan darurat, langsung dikerjakan. Terus kalau penting tapi tidak darurat, maka tentukan kapan kita mau. Terus kalau misalkan darurat tapi ternyata nggak penting nih, ya udah suruh orang lain yang penting dan tidak darurat, maka ya lakukan lainnya. Nah, enggak teman, Abi ya, lagi. Nah, ini ada metode rahasia bagaimana cara kita memanajemen waktu kita. Cara rahasianya kayak gimana? Terus juga bagaimana cara rahasia lagi biar kita bisa jadi orang yang sukses di kehidupan akademiknya, sosialnya, dan juga religinya. Gampang. Cari aja teman yang religius, teman yang pinter, teman yang aktif bersosialisasi, organisasi, terus juga pandai mengatur waktu pada akhirnya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita dikelilingi oleh teman-teman yang ibaratnya kayak begini semua, yang high class semua, taraf tinggi semua, maka secara otomatis kita pasti bakal merasa wajib gitu, dan bakal merasa mau berubah menjadi mereka. Ingat, kayak banyak yang kalian tonton juga, Power of Friendship ya. Jadi sebenarnya Power of Friendship itu benar-benar nyata. Karena dengan persahabatan dan pertemanan kalian itu sangat mungkin jadi pakar di sana, dan lebih banyak lagi peluang itu, dan peluang itu menyusul. Misal ada MPKM, terus tadi ada ormawa juga ya. Nah gini, kamu fokus di MPKM, dan di MPKM itu kamu mendapat perhatian dari dosen dan juga teman-teman yang ikut MPKM yang sama. Nah di situ kamu bakal dapat kan ibaratnya dari teman-teman kamu, misalkan kedokteran ikut MPKM tentang mikroinfrastruktur. Dari teman-teman yang di sana saya dapat banyak insight, misalkan mau ikut nih proyek ini, mau ikut aja ini. Jadi ketika kamu fokus di satu, jangan khawatir bakalan membawakan kamu jalan yang lebih banyak lagi. Jadi saran aku mah, kamu harus tanyakan diri kamu sendiri mana yang paling kamu mau. Idealnya mah saat istiqoroh dulu. Nah nanti habis itu lihat lagi jadwal kamu yang mana yang paling memungkinkan. Apa nggak keambil semua juga, karena bahkan ketika kamu ngambil satu itu rasa kok puas banget pas udah beres gitu. Satu aja tapi kalau benar-benar rasa puas banget udah beres. Daripada kita ngambil banyak tapi tengah-tengahnya cara harus puntennya saya harus pergi ke sini dulu, ada tugas kayak kurang satisfying gitu. Jadi kalau mungkin nggak semua diambil mungkin aja, tapi ya jelas dunia ini itu hasil itu ditentukan oleh seberapa besar usahanya kan. Nah itu kan gaya dibandingkan dengan jarak ya. Kalau gaya dikali dengan jarak, kalau misalkan usahanya makin besar ya masih kelihatan, dan juga makin kan. Makanya kita harus proporsional, usahanya sebesar apa ya udah hasilnya teman-teman ya. Paham Pak? Paham banget Kak, makasih. Ya sama-sama. Oke, gimana Bapak, ada tambahan lagi? Enggak, cukup. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain misalkan aja ini bisa langsung aktif gabung duration aja. Kak Syafan di room chat sudah ada 2 pertanyaan tuh Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Ahmad ya. Afwan, Kak mau tanya bagaimana metode belajar Kakak ketika belajar di universitas? Boleh langsung dijawab? Boleh, langsung jawab aja. Sebelumnya juga ada pertanyaan Pak Hul ya, cara mengatur waktu di saat-saat yang padat. Itu buat Pak Hul sebenarnya jawabannya mirip kayak Pak ya. Jadi di rumah sama aja, kamu tentuin mana yang paling kamu mau, keinginan kamu pas. Setelah itu terus yang itu, jadi kamu jarang itu aja. Gak apa-apa kok, misalkan pasti kan ada teman-teman, misalkan kamu ikut ormawa, terus ikut ini ya, misalkan ikut penelitian dosen, terus ikut ormawa, sama ikut olahraga. Ternyata penelitian dosen kamu itu yang paling dekat dengan cita-cita kamu menjadi ahli astronomi misalkan.
dan kamu harus mengorbankan olahraga dan juga orang awam kamu. Pasti ada teman-teman yang bilang, lu nggak friend, lu nggak setia kawan. Banyak yang kayak gitu, tapi ya ini masa depan diri kita sendiri, dan karena yang paling tahu diri kita itu diri kita sendiri, maka kita harus percaya kepada diri kita sendiri dan pilihannya mana yang paling kita mau fokus yang itu. Gak apa-apa ada yang ditunda juga, karena mereka juga pasti tahu kalau itu yang kita, pasti mereka juga toleransi. Karena belajar ini saya malu mengakuinya, tapi di unit itu saya betul-betul ibaratnya dependen dengan teman-teman dan saya ya Ahmad. Jadi apa? Oke, jadi di kedokteran itu materinya itu banyak banget. Jadi bukan sesuatu yang mustahil bahwa sebenarnya kita itu diekspektasikan untuk menamatkan satu semester buku kedokteran, bahkan di buku. Nah, oleh karena itu kita itu benar-benar perlu bantuan dari teman sejawat dari kedokteran. Misalkan metode pembelajaran di S4 itu adalah tutorial. Jadi misalkan aku belajar ini tentang radang nih materinya, aku belajar tentang organ yang kena radang apa aja sih. Terus teman aku belajar tentang kenapa sih bisa ada radang, teman aku yang lain belajar tentang radang itu bikin apa sih, apa efek itu kita. Jadi kita itu harus berurusan sharing ilmu, karena bahkan dokter yang ngajar kita aja itu bisa jadi pada satu titik ilmunya itu lebih rendah daripada kita. Makanya tiap kita di universitas, dosen itu bukan guru sebenarnya, tapi adalah partner kita, dimana ya sebagai partner beliau harus menghormati kita kan, jadi tugas-tugasnya juga harus reasonable, kita juga harus menghormati beliau, dimana ya kalau ada tugas, ada apa kita selesaikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Jadi ya kalau metode belajarnya adalah metode belajar bareng-bareng. Kalau ya, dan mungkin kalau maksudnya kayak visual, auditori yang itu ya, cuma sesuai dari masing-masing aja. Nanti saat kuliah itu sangat penting dimana kamu belajar untuk percaya kepada orang lain, percaya kepada ya, rely on others. Cobalah kita rely on others, doang. Karena kalau diri sendiri sangat sedikit yang bisa kita ambil ilmunya. Kalau kita bareng-bareng, kita bisa meraup banyak ilmu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Dan ini ada lagi pertanyaan dari bagaimana Kakak cara mengatur waktu di saat padatnya aktivitas dan kegiatan? Itu tadi udah. Oh, udah. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, masih ada waktu 3 menit lagi untuk saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh bertanya Kak Noval? Mangga, silakan ya. Ya, melihat situasi saat ini, masa-masa pandemi, kita melihat banyak yang berguguran dan itu nggak pandang bulu. Bahkan dari nakes pun luar biasa. Padahal dia penyelamat dunia pertama ya di ujung. Melihat sisi itu, ternyata Kak Noval bergerak di bidang itu. Bagaimana menurut Kak Noval, di mana kondisi yang seperti ini yang cukup mengkhawatirkan ya. Terus Kak Noval mengambil di bidang kedokteran. Kenapa, dan boleh diberikan tips supaya kita bisa meningkatkan imunitas dan kesehatan kita tetap terjaga. Gimana? Terima kasih, Kak Noval. Langsung jawab aja. Ya, itu aja. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya.
sebenarnya yang namanya ilmu kedokteran itu kita sebenarnya sama dengan ilmu hukum. Kalau kita bilang yang terjadi pada hari ini itu berbeda dengan hari besok, itu benar-benar real. Contoh, obat zaman dulu albotil, nah sekarang udah nggak ada kan obat albotil itu yang buat karyawan. Ternyata bahaya katanya. Atau contoh ranitidin dulu pernah di-ban karena arsinogen, tapi sekarang lagi. Itu ada contohnya. Tapi kalau dari sistem hukum itu sendiri, maka sebenarnya kita bisa lihat dari aspek yang dari dulu itu udah ada. Contohnya adalah ya yang ada di agama kita, pengajaran dulu dari zaman dulu kita sholat 5 waktu. Apa artinya? Artinya kita itu dari sebelum ada perbedaan antara menafsir dan sama atau waktu itu, kita itu harus sudah bangun. Kenapa kita itu harus sudah bangun? Karena ternyata di pagi hari itu ada yang namanya refleks gastroileal, dimana ketika kita sarapan, kita bangun, kortisol itu naik dan akan muncul refleks dari lambung kita ke besar, dimana refleks itu bakal menurunkan diabetes atau tidak ya nanti ke bawah. Kalau misalkan kita nggak bangun di pagi hari, artinya refleks itu nggak muncul. Ketika refleks itu nggak muncul, muncullah penyakit-penyakit yang berbahaya, namanya konstipasi. Jadi konstipasi atau tidak itu nggak keluar atau dia terus itu bisa muncul penyakit. Contohnya itu adalah penyakit yang bisa oleh radang Jepang, yaitu ulceratif colitis. Nah itu adalah contohnya harus suatu waktu, terus juga kenapa kita harus lebih cepat, bangun lebih cepat juga ya karena itu dalam tubuh kita nanti ada yang namanya circadian rhythm. Tadi pertama soal tidur ya, tidur harus kayak gimana. Terus yang kedua adalah soal makan yang pasti jangan lewat sarapan karena tadi refleks itu juga dipengaruhi oleh sarapan. Terus makanan itu tidak, kalau dari dokter sendiri nggak pernah nyaranin diet apa ya, kita menyarankannya makanan ya biasa aja makan, ada makanan pokoknya, roti, ada lemaknya, terus juga proteinnya, misalkan ikan, terus juga ada sayur-mayurnya, ada vitaminnya juga, ada mineralnya, makan ayam, ya begitu. Jadi intinya semua itu harus ada, baik karbohidrat, protein, lemak ataupun semuanya harus ada dari makan. Juga jangan lupa kita harus olahraga dan lain-lain. Cuman tidak ada pasti mahal juga ya, yang hari Ahad kan tidak ada olahraga. Terus yang terakhir mungkin yang sering dibicarain sekarang itu adalah harus bahagia katanya. Nah kan orang-orang pada konsep gimana caranya bahagia kalau terus kita pada mau pada jadi. Nah kita sebagai orang muslim ternyata punya mekanisme yang bisa mempertahankan diri kita. Jadi yang namanya declare atau kekayaan yakni spiritual coping. Karena kita orang-orang muslim itu percaya bahwa yang ada di dunia itu adalah takdir Allah, sudah ada di lauh mahfuz, maka buang mustahil untuk kita untuk merasa kita. Karena kalau semua yang dipilih Allah, berarti itu yang terbaik buat kita. Dan kalau kita percaya itu ya Allah nggak bakal bahagia bukan kita langkah kita buat yaitu menyebabkan perdamaian, kesejahteraan dan juga kebahagiaan di dengan kurang lebih itu kan. Mungkin jadinya kurang kedokteran tapi malah jadi ke ini ya, jadi ke agama ya. Terus dia juga saya kalau bahas ini tuh emang kayak gitu. Mantap. Kadang-kadang disebutnya pseudoscience, tapi ya menurut kita juga semesta itu memang berkaitan langsung dengan dunia kita gitu. Dan kalau dipikir sebenarnya yang kita sebut sebagai dunia itu adalah cuma interpretasi dari otak kita sesuai dengan limat kita terhadap apa yang kita. Jadi itu dunia yang saya lihat dengan dunia yang teman-teman yang berbeda. Nah itu lebih turunnya nanti di tengah itu lanjut lagi. Tapi intinya yang tadi saya bilang ya, makan, sholat dan sebagainya jaga aja. Mudah-mudahan dengan itu Allah kita bakal terus bersama. Thank you. Oke, makasih banyak nih ya Pak atas banyak insight yang telah diberikan. Namun waktunya sekarang sudah habis untuk saya jawab. Mungkin kalau masih ada yang kepo-kepo, ada yang ingin ditanyakan langsung, nanti boleh langsung ditanyakan ke Kanopalnya ya. Iya betul banget tuh. Nah, untuk kontaknya mungkin bisa diminta dari panitia kali ya Kanopal ya. Iya benar banget. Siap.
Oke. Selanjutnya apa nih di? Aduh, ada apa ya? Kita harus ini dulu kali ini. Peregangan dulu dong, teman-teman. Peregangan nih, biar tetap semangat. Harus peregangan dulu. Minum dulu dong, teman-teman yang mau minum, boleh minum, yang mau ke kamar mandi boleh ke kamar mandi dulu ya. Kita take rehat dulu bentar, biar gak pegel juga gitu. Oke. Habis ini kita mau ada, nah sebelum kita masuk ke apa ya, materi yang seru banget nih ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kedua, ada something nih. Apa nah tuh? Iya. Oke, jadi boleh dong Alvin di share screen dulu. Oke. Bentar ya teman-teman. By the way, kita mau ini dia udah share screen ya. Boleh dihapus. Oke. Iya teman-teman. Oke, jadi kita ini dulu sebentar ya, selain teman-teman yang lagi minum sama yang lain di kamar mandi ya. Kita mau jadi ada kenalan dulu nih sama ruang alumni. Mungkin teman-teman kayak ada yang bertanya-tanya gitu. Ini ruang alumni apaan sih gitu. Ini kok kayaknya dari dulu ada yang benar mulu gitu. Juga sekarang ada sharing lagi. Apaan sih ruang alumni, makanan jenis apa gitu? Apakah makanan dari Korea kayak Tteokbokki gitu kan? Atau mungkin boy band gitu kayak BTS gitu kan? Mungkin belum kenal nih. Jadi oke, sekarang aku mau coba kenalin dulu ya. Aku sama teman-teman ya, sama ruang alumni mau coba kenalin dulu nih ruang alumni itu sebenarnya apa sih? Nah jadi teman-teman, ruang alumni itu adalah satu wadah ya bagi kita semua alumni tadi itu yang berfokus pada bidang pendidikan dan membantu untuk teman-teman yang baru lulus kelas 12 dan yang menjadi mahasiswa baru untuk bisa jadi mahasiswa atau individu yang aktif dan mempunyai peran yang baik dan kehidupan yang baik ketika menjadi mahasiswa dan ketika menjadi mahasiswa nanti di kampus juga. Di sini kita juga berfokus untuk membantu teman-teman yang kelas 12 agar bisa mudah, maksudnya kita punya tips-tipsnya agar bisa sukses ketika nanti hendak memasuki jenjang kuliah SBMPTN ya gitu ya. Gimana nih kalau dari Alfi gimana nih? Iya, jadi tujuan dari ruang alumni di sini itu intinya untuk membantu teman-teman dan teman-teman sekalian bisa sukses di kampus karena yang kita ini perlu diberikan agar ketika sudah lulus dan menghadapi dunia luar kita itu nggak kaget. Nah ini keadaan benar banget teman-teman, karena ketika mungkin kayak aku 12 tahun di itu kita masuk dunia luar itu kaget banget gitu, kayak gimana, terus ada SBMPTN itu kayak apa, kerjanya gimana gitu, kayak nggak tahu apa-apa kan. Jadi di sini kita ngebantu ya, kita di sini di ruang alumni ngebantu teman-teman semua nih agar bisa dengan mudah beradaptasi keluar, beradaptasi ketika melakukan kerja, ketika ada tes masuk seperti SBMPTN dan lain sebagainya. Kedepannya kita bakal ada sharing mengenai beasiswa dan lain sebagainya, dan ada sharing lagi dari alumni kita yang udah banyak sukses di kampus ternama ya. Dan juga nanti yang dari luar negeri juga. Mungkin itu kenalan dari ruang alumni. Jadi lagi ya, ruang alumni bukan teman BTS teman-teman. Kita beda ya. Kita fokus pada pendidikan. Ada membantu teman-teman yang kelas 12 dan yang menjadi mahasiswa baru dan mahasiswa ya. Oke, boleh dong dilanjut. Nah, oke. Nah, di sini aku mau sedikit mengenali nih. Sebenarnya di isinya ruang alumni ada apa aja sih gitu. Kayaknya nggak kegambar kan, kok bisa sih kita ruang alumni kayak ngadain acara-acara lagi, ngadain sharing lagi tentang anak-anak. Sebenarnya ini nih teman-teman, mungkin perlu diketahui juga. Jadi ruang alumni ini ada divisi-divisi ya. Ada divisi sekretaris, divisi sekretaris itu dipegang sama Kak Abian ya teman-teman. Kemudian ada yang kedua divisi video editor. Editor ini dipegang sama Kak Ahmad Firdaus ya. Kalau
tahu kalau bagian yang video dan lain sebagainya untuk kebutuhan di ruang alumni ini ada Kak Mas Firdaus. Kemudian di sini ada lagi divisi visualisasi, jadi kalau yang atau mungkin yang paling gampang kan Canva, jadi ini aku juga bentuknya di Canva. Nah ini yang megang ada Kak Dumira Setia ya, kalau kalian kenal Dumira itu ya itulah ya, kalau Abu Bakar ya dulu kan berat ya. Nah terus ini ada lagi divisi content writer teman-teman. Divisi content writer ini dipegang sama Kak Farizal Aziz, mungkin kalian juga kenal Kak Einstein ya. Itu Kak Farizal yang megang divisi content writer. Content writer ini ngapain? Content writer ini yang nge-script atau yang bikin konten-konten apa aja yang Instagram dan media sosial ya. Terus ada lagi ini, ada divisi sosial media admin. Sosial media admin itu yang nge-post tuh, atau kayak suka nanya-nanya di story Instagram ya, kalau kalian ngeliatin gitu, kalian apa ya, itu yang bisa nanya di story Instagram, yang nge-post itu di divisi sosial media admin. Divisi ini dipegang sama Kak Avandi dan Kak Sofia Sylvia Viva Amirullah ya. Kalian adalah Abdul gitu ya mungkin. Terus ada lagi ya di sosial media admin ini ada di public relation. Public relation ini yang mana ya, dari tentang carry yang tentang kakak gitu ya, yang sharing ke teman-teman, yang ngasih link, yang ditanya-tanya. Ini divisi public relation ini, kalau kalian lihat ada kontak pesan, itu yang pegang kan. Oh iya. Gimana? Oh dan oke ya. Terus ada divisi event organizer nih. Divisi event organizer dipegang sama Kak Syafman Ardiansyah sendiri. Jadi di sini ngapain sih? Di sini tuh yang nanti nyediain di sini yang jadi teknis dan lain sebagainya gitu ya. Data jadi panitia siapa aja, pegang bagaimana aja ketika acara ini divisi event organizer. Dan yang konsep acara kedepannya kita mau sharing apa lagi nih gitu, apakah sharing beasiswa, apakah sharing nanti kedepannya itu rencananya ada gimana sih kalau yang gapir itu ngapain aja enaknya. Nah itu tuh dan konsep acara-acara kedepannya ini sama Kak siapa namanya. Kamu sendiri jadi apa? Kamu sendiri sekarang jadi ketua ini ya, ketua ruang alumni gitu ya, yang pegang ruang alumni agar gimana nanti kedepannya ruang alumni berjalan. Oke, terus selanjutnya apa nih ya? Perkenalan gitu. Kira-kira ada apa nih? Kira-kira ada apa nih? Nah ini ada opportunity, ada kesempatan banget. Kira-kira apa nih teman-teman? Boleh dong di slide selanjutnya. Nah ini dia. Ya. Kita akan cerita teman-teman hari ini adalah ada open recruitment pengurus ruang alumni. Jadi kita ruang alumni ini kita mau terbuka kepada teman-teman yang mau belajar bersama, yang mau mengembangkan organisasi juga, mengembangkan sebuah organisasi, yang mau dapat kenalan sama kakak-kakak, yang mau diskusi lagi sama pemateri, yang mau lebih sukses lagi jadi mahasiswa. Kita ngebuka nih open recruitment buat pengurus ruang alumni gitu. Iya, bidangnya tadi yang udah dijelasin, yang benar. Gimana tuh, Alfi, boleh dong dijelasin? Ya, dia banyak deh benefit yang bakal kalian dapat ketika kalian bergabung jadi pengurus gitu ya. Yang pertama yang tentunya networking ya antara alumni ya. Karena kedepannya pasti bakal dibutuhin ya namanya networking, kekuatan orang dalam ya. Itu bakal dibutuhin juga kan kedepannya. Nah, dengan kalian bergabung menjadi pengurus alumni juga adalah salah satu wadah kita tetap terhubung satu sama lain, gak harus kontak kayak gitu. Juga ya tadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Ardi, depan generasi kita selanjutnya juga ya kita juga bakal dapat pengalaman lah gimana sih ngadain webinar. Karena ya sekarang kan kita situasi offline kita nggak bisa berjalan, jadi ya lewat Zoom ini. Nah ya benar banget teman-teman. Jadi aku selama di ruang alumni juga ini yang salah satu fondasi aku ketika aku ngadain acara-acara di kampus aku ya. Oke, ada yang nanya cara daftarnya gimana nih Kak? Oke, mungkin aku diskusi ya. Untuk tahun ini pendaftaran baru dibuka untuk angkatan general dan angkatan defender ya. Jadi untuk angkatan admiral tunggu tahun depan ya, karena kita fokus untuk ke general dan defender dulu nih teman-teman.
cara daftarnya gimana. Jadi setelah ini nanti di akhir kita akan sampaikan, kita akan kasih tahu linknya kemana yang mau daftar gitu. Buat divisi-divisinya tadi mungkin bisa back dulu Albi. Nah ya, jadi nanti ketika di form pendaftaran ya, itu ada divisi-divisi ini nih, ada divisi editor, divisi semua yang ada di sini. Kira-kira kalian tuh, nah ya, maaf tadi ke mute ya. Jadi kira-kira nanti kalian di divisi mana, kalian ingin mengembangkan soft skill kalian di divisi mana? Apakah kalian orang yang suka jadi admin, suka bikin TikTok itu mungkin ya bisa nih jadi sosial media admin atau jadi content writer dan lain sebagainya. Di sini kalian dari mana? Di sini kita terbuka banget buat teman-teman yang mau ikut sama Bang, yang mau ikut sama-sama ya, kita menjalin relasi sama kakak alumni juga gitu ya, biar kita alumni ADC ini kuat dan bisa berpengaruh di kehidupan masyarakat. Oke, mungkin itu aja ya sharing dari kita. Kita mau masih tahu ada ya, intinya sih pantengin terus aja, stay tune di IG kita nih, Bang Alumni yang belum follow langsung aja gas follow dan buat info-info selanjutnya kedepannya bakal gimana. Iya, benar banget. Yang belum follow langsung follow Ruang Alumni ya, langsung follow Ruang Alumni semua. Info-info terkait nanti open recruitment akan disampaikan di teman-teman. Dan ada acara lagi kita akan di IG Ruang Alumni ya. Oke, kayaknya udah nih sharing dari kita nih ya. Oke sahabat-sahabat, please like video ini, komen di bawah, subscribe, dan jangan lupa share video ini. Saya Rafa Lamanullah, salam toleransi dan perdamaian.